Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bika Septian Ihsan. Saya anggota Latsar Angkatan Kedua tahun 2025 dari kelompok 1. Hari ini saya akan menyampaikan learning journal saya yang kedua untuk agenda 2. Hari ini saya mengikuti pembelajaran secara asinkronus dan fokus menyelesaikan 2 tugas utama. Yang pertama, tugas kelompok. Ini mengenai analisis sebuah kasus yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai berakhlak. Dalam tugas ini saya bersama rekan mengkaji sebuah studi kasus yang mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN seperti tidak akuntabel dalam pelaporan, kurang berorientasi pada pelayanan, atau menunjukkan sikap tidak profesional. Kami mendiskusikan solusi dari sudut pandang nilai berakhlak, serta menyusun rekomendasi tindakan perbaikan yang konstruktif dan aplikatif. Proses ini membantu saya memahami bagaimana nilai-nilai ASN bukan hanya idealisme, tetapi pedoman etis yang harus ditegakkan dalam situasi nyata. Dan kemudian tugas individu, menyusun deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang telah saya lakukan selama saya sebagai CPNS di MTSN 26 Kepulauan Seribu. Walaupun masa kerja saya baru berjalan kurang dari 1 bulan, saya melakukan refleksi terhadap berbagai tindakan awal yang mungkin mencerminkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya menyadari bahwa niat, sikap, dan langkah-langkah kecil yang saya lakukan seperti menyapa siswa, mulai merancang layanan konseling, atau berkoordinasi dengan guru lain, dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sudah menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai tersebut. Kemudian, menurut saya aktualisasi nilai-nilai berakhlak tidak harus menunggu waktu lama ya, tetapi bisa dimulai sejak awal bertugas, walaupun dengan langkah kecil atau tindakan-tindakan yang kecil, tapi tetap dengan sikap yang tulus dan penuh tanggung jawab. Kemudian kasus pelanggaran nilai-nilai ASN dapat terjadi dalam hal-hal kecil juga, namun dampaknya bisa besar jika tidak disadari dan ditangani dengan baik. Kemudian kolaborasi dalam tugas kelompok memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya bekerja sama dalam tim, mendengarkan perspektif lain, dan menyatukan ide. Ini juga bagian dari kolaborasi sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam jiwa ASN itu sendiri. Tindak lanjut dan rencana ke depan yang bisa saya pahami dari proses pembelajaran ini adalah memperdalam pemahaman saya terhadap nilai-nilai dasar ASN dan mengintegrasikan dalam program layanan bimbingan konseling yang sedang saya rancang. Kemudian terus mencatat dan merefleksikan aktivitas harian yang relevan dengan aktualisasi nilai berakhlak. Ini sebagai reminder dan pengingat bagi saya bahwa saya tuh bisa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak itu sendiri, dan menjadi semangat bagi saya untuk tetap terus mempertahankan dan semakin memotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian komunikasi yang membangun yang lebih terbuka dengan siswa, guru, dan wali kelas. Membangun komunikasi yang lebih terbuka itu akan menjadi jembatan saya untuk tetap membawa semangat kolaboratif baik dengan siswa, guru, dan wali kelas, dan bisa memberikan pelayanan secara makin optimal dan makin maksimal. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam learning journal hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.